susah muternya. Bawel ya. Jadi Stop. Bentar Apa? nih. Ini pelek bedlock apaan sih? Pelek bed lock. Iya. Bed itu buruk. Lock itu kunci buruk. kunci buruk. Enggak. Itu Apa tuh? pelek bed lock itu kalau di anak-anak off-road lumayan kepake tuh Mas ya. Kayak gimana tuh? Itu teknologi yang ada di pelek ya, di Buat anak-anak di off-road. Gampangnya gini, kan kalau pelek biasa kan bannya dipasang kayak pakai alat yang di itu. Kalau si bedlock dijepit kayak cincin ring gitu, cincin gede gitu, bautnya banyak. Oke. Nah itu biar kalau kita pakai tekanan rendah pas lagi off-road nggak gampang copot. Kan kalau pelek itu si dindingnya itu kan dia kekuatannya ditahan sama angin. Ya nama cek gitu. Kalau anginnya rendah, kalau kita lagi off-road itu begitu kita kepukul dari samping gitu misalkan, itu bannya gampang copot. Nah, si bedlock itu bannya Si jadi bannya. nggak lepas dari Oh, pelek. bannya tidak lepas dari peleknya. Lo lagi Gua baca ajak. apa sih emangnya? Ini majalah Jeep Oh. dong. Kesukaan gue emang Oh, gitu ya? Lagi boring gitu kan. Tapi sebenarnya gue masih kurang paham sih. Ya. Karena cuma ngeliat gambar doang sih. Nah, lu daripada bingung-bingung, sekarang kita menuju pabrik yang kita lihat aja. Oke. Seperti apa pelek-pelek? Boleh. Jadi gue harus kesana Jadi kita nih, ke apa pabrik gimana ini. nih? Jadi kita ke pabrik pelek. Ke pabrik pelek, Oke, gas terus. gas. Nah, adalah gue baca lagi lah. Arti kagak yang penting baca kan. Jauh kan? Jauh banget. Enggak. Tidur. Deket Lo mah emang tidur mulu. Pelek bedlock ngeliat nggak? Mau lah. Itu dia gue kesini kan ngikut kalian. Iya. Iya, akhirnya gue bawa lo kesini. Capek nih gue nyetirnya. Jauh. Nih Jun, lo kan tadi penasaran sama Iya. pelek bedlock. Nih, kita datang langsung nih ke pabriknya. Oh. Ih, Gede ya? Gede orang ini. Kalau kecil warung. Ini nggak cuma bikin velg bedlock di sini. Apa itu? Kabarnya 95% velg OEM di Indonesia tuh mobil di Indonesia ya, sini. bikinnya di sini. Oh, jadi berarti dengan kata lain ini adalah produk Indonesia. Yo, Iya dong. Bangga. Bangga dong. bangga dong, bangga banget. Ya udah, kita mau Ayo. lihat langsung kan? Ya udah, bentar gua ambil kamera dulu. Ya udah, boleh. Sayang kan kalau nggak diliput, Mas. Iyalah, ayo Tinggalin. tinggalin. Oke, Sobat Jeep. Nih kita sekarang sudah ada di Pako Group. Ini Pak Kapto sebelumnya terima kasih banyak, kita udah Dikasih izin loh, Pak. diizinin main ke sini. Dibolehin lihat keliling-keliling. Produksinya pelek Iya, dari A sampai Z. benar. Mulai dari bahan sampai jadi. Ya, saya Sukamto, saya in charge di Pako Group ya secara keseluruhan. Pako Group itu didirikan pada tahun 1976. Udah lama juga ya. Sudah lama. Iya. Cuma selama ini kami bergeraknya itu di velg OEM gitu. Sehingga kami nggak punya own brand. Untuk mobil dan motor juga berarti Pak? Mobil dan motor. Motor. OEM-nya itu sendiri apa aja Pak kalau di sini? Apa hampir seluruh mobil OEM yang ada di Indonesia kan? Semua mobil OEM di Indonesia itu Oh, iya. dari kami, steel maupun alloy. Kalau sepeda motor memang khusus di Honda. Oh, Kami juga ada ekspor ke Jepang. Oh, iya. Untuk Toyota, Suzuki, OEM Suzuki ya. OEM contohnya yang ini ya. Ini adalah OEM-nya Jimny JDM Nah, tuh, Gen 3. temen pada ngiler tuh. Nggak percaya kan kalau OEM-nya JB 43 dibikin di sini. Dibikin di Indonesia dan dikirim langsung ke Jepang ya Pak ya? Iya, langsung ke Jepang. Kami juga ekspor juga untuk ke Toyota, juga Lexus ya. Semua varian Lexus di Hanya beberapa ya. hanya beberapa. Ada yang NX 300 sama ES 300 itu. Ya. Oh, oke. Kemudian kami juga ekspor ke Malaysia untuk Daihatsu Myvi yang dimana nanti secara CBU itu mobilnya balik ke Indonesia sebagai Daihatsu Sirion. Oh, oke. Itu velgnya dari kami di Kerawang gitu. Dibikin di sini, Kirim dulu ke Malaysia, balik lagi. Kemudian balik lagi ke Sama sini. mobil ya? Iya. Nah, ceritanya Pako jadi bikin pelek khusus Aftermarket. aftermarket buat off-road itu gimana? Nah, iya. Karena itu adalah misi ya, karena seperti kita ketahui
Pako Group itu adalah kerjasama joint venture antara Astra Group dan Triputra Group. Di mana di Astra International itu punya satu visi Pride of the Nation. Semua anak perusahaannya dalam Astra Group harus bisa membanggakan negara Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Jadi usahakan sebanyak mungkin yang bisa dibuat di Indonesia. Mulai dari material sampai semuanya Iya, Pak ya? mulai dari desainnya, testing, produksi, material pun dari Indonesia. Dari Indonesia. Itu berarti udah mau mulai merambah ke pelek off-road nih, Pak? Betul. Nah, Betul. berarti dari kualitasnya sendiri OEM aja udah dipikirin banget tuh riset kekuatan velgnya apa segala macam Untuk speknya OEM, apalagi untuk pelek bikin off-road gitu ya. Maksudnya bikinnya pasti nggak main dong ya Pak ya. Betul. Risetnya apa segala macam. Karena ya. kita sudah 30 tahun lagi di OEM, jadi kami tahu pastilah standar OEM seperti apa. Mereka tuh sangat ketat. Testingnya itu luar biasa ya. Ada 3 macam sebenarnya. Ada drum test itu untuk uji ketahanan dia. Itu kalau Toyota itu sampai 3 juta cycle dia mintanya. Oke. Ya, Berputarnya. 3 diputar sampai berapa minggu non-stop itu. Non-stop itu. Putar terus. Labnya ada di bawah, nanti kita bisa lihat ya. Oke. Kemudian ada tes lagi MLT dan impact test. Belajar dari itu, kami ya punya satu confidence yang tinggi untuk masuk ke segmen aftermarket, tapi aftermarket yang memang premium ya. Yang mementingkan itu memang spek dan kualitas, bukan harga. Iya benar. Tuh. Dan pada saat itu kebetulan ya kita ketemu Pak Widodo dari Prorok gitu ya. Ngobrol-ngobrol kok sejalan misinya beliau sama kami gitu. Akhirnya kami buat satu project untuk buat velg alloy bitlock untuk off-road. Untuk off-road. Di mana proyeknya adalah ini. Velgnya nih contohnya teman-teman. Yang penasaran dengan alloy bedlock. Dan ini kemarin kita udah sempat lihat langsung Pak dipakai off-road. Ini dibentur-bentur ke batu apa segala macam. Nggak kenapa-kenapa. Kita di Solo ya? Iya dari Solo. Tes staff ya? Jadi ini tahap development desain itu kolaborasi antara Prorok dan Pako Group. Tim desain kita disimulasiin di dalam, kemudian juga dites di dalam oke. Akhirnya kita tambahin lagi tes jalan off-road beneran. Kondisinya ternyata syukurlah lolos juga. Dan yang lebih membanggakan lagi, kami menggunakan material dari Indonesia, produksi Inalum. Dan ini adalah Inalum kerjasama dengan kami untuk mendevelop material alloy. Inalum hanya di virgin ingot. Nah, ini mereka masuk segmen yang aluminium khusus untuk otomotif. Nah, ini salah satu hasil kerjasama kami. Sehingga saya bisa nyatakan bahwa produk ini sepenuhnya 100% Indonesia. Didesain, diproduksi, dan menggunakan material Indonesia. Berarti ada cap SNI-nya nih? Iya, ada cap SNI-nya Pak ya? Iya, dan ini kami sejalan sama misinya Astra bahwa harus menjadi pride of the nation, kebanggaan kita bangsa dan negara Indonesia bahwa kita sudah bisa membuat velg sendiri material dari Indonesia juga. Full hebat. Gue nggak nyangka loh itu. Terus nggak cuman alloy ya yang diproduksi di sini. Velg steel wheel juga ya, ada ya. Velg besi. Contohnya sebenarnya ada tadi Bang. Ada di belakang, kita bisa lihat nanti pokoknya yang jelas. Pokoknya anak-anak sobat Jeep pasti nih kalau ngeliat velg ini udah pada ngiler. Yang ini sebetulnya. Ini juga salah satu desain dari kita semua diproduksi di Indonesia, dan ini adalah steel bitlock ya. steel wheel. Real bitlock ini, bitlock beneran ini. Lo penasaran pengen lihat bikinnya nggak? Iya. Pak, kita bisa lihat cara bikinnya nggak? Mau lihat langsung ke lokasinya kalau di gini? Oh, silakan ya, kita terima kasih. Cuma harus mengunjungi banyak lokasi ya, karena masing-masing ini beda pabriknya gitu. Gak apa-apa, kita penasaran, kita pengen tahu Pak. Di kelompok Pako Group itu kita punya 3 perusahaan. Yang pertama Pako Aquina itu produksi khusus untuk otomotif wheel yang alloy, baik 4 roda maupun 2 roda. Ini Pako Aquina. Pako Aquina ini berarti. Iya, 4 roda. Terus ada lagi yang Pako Aquina 2 roda, yang untuk motor. Kemudian kami punya Inco Asco untuk produksi yang steel ini. Pelek besi ini, oke. Jangan sabar Bang. Iya, saya boleh keliling-keliling. Silakan. Oke. Bahkan kalau sempat nanti kita ngunjungin labnya ya, supaya lebih yakin bahwa semua pengetesannya ya. produk yang dikeluarkan dari Pako Group itu sudah lolos tes. Lolos tes. Siap. Oke, Pak Sukamto terima kasih banyak waktunya, kita keliling-keliling. Ayo, Terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Makasih. Makasih.
Oke, sebelumnya Sobat Jeep gue mau jelasin nih. Ini gue pakai kayak gini bukan gue karena kena corona atau takut sama virusnya ya. Tapi ini emang prosedur safety-nya di pabrik Pako. Jadi harus pakai helm dan masker. Itu prosedur utamanya. Nah sekarang sebelum kita ngelihat velg off-road bikinan Pako yang pakai ring bed lock, kita sekarang lagi ngeliat-liat velg OEM-nya yang dibikin sama Pako. Itu mulai dari Toyota, dari Daihatsu, terus macam-macam. Semua tuh bikinannya Pako. Jadi hampir semua OEM di Indonesia itu velgnya yang buat Pako. Nah sekarang kita lihat-lihat nih velgnya. Oke Sobat Jeep, sekarang kita sudah sama Pak Wawan. Pak Wawan dari bagian apa Pak di Pako? Dari Product Development Engineering. Product Development Engineering. Nah ini kita sekarang di area apa nih Pak? Kita sekarang ada di area store. Jadi sebelum dikirim, kita simpan velgnya di sini dulu. Belum nanti pindah ke area yang untuk pengiriman, delivery velg. Yang sudah dibungkus lah ya. Betul. Nah di sini ini sebenarnya adalah area untuk ekspor. Yang kayu, yang ada karton separator ini kita ekspor ke Malaysia. Oh ini ya. Dan yang plastik separator yang biru ini kita ekspor ke Jepang. Oh, dia emang udah ada packaging khususnya, standar untuk kirimnya. Sesuai dengan standar yang diminta dan sesuai hasilnya. Berarti kalau misalkan velg bedlock yang Pako pun kalau kelar produksi juga line up di sini ya Pak? Betul. Oke. Mungkin tempat boxnya juga beda ya. Karena tapi untuk, beda juga. Untuk lokal dan aftermarket beda gitu. Oke. Muter-muter lagi kita, lihat-lihat. Ya. Ini kita di areanya apa? Mungkin kita dari awal dulu ya. Ah. Jadi ini adalah bahan baku. Jadi bahan baku ini kita juga ada yang dari Inalum, dari Sumatera Utara ya. Kita campur, kemudian masuk ke melting furnace. Ini adalah melting furnace di sini. Kita punya 4. Kemudian nanti kita casting ke mesin-mesin casting. Oh langsung casting Ya. ke mesin. Jadi kalau untuk velg alloy dia berupa leburan gini Pak ya? Betul. Terus baru di casting ya? Betul. Oh. Nah ini nanti kita sistemnya kita tilting gitu ya. Dengan nanti masuk ke sini, masuk ke sini, nanti ini yang diganti. Bisa diganti-ganti di sini. Oh gitu. Oke. Kita punya 4 lini ya, 4 lini casting, satu lini casting antara 8 sampai 10 mesin casting. Ya. Kita menyebutnya sistem ini low pressure casting karena ditekan dari bawah, cairannya naik ke atas. Oh. Ya. Berarti alat stemnya kalau untuk bedlock juga punya alat stem sendiri dia. Betul. Berarti. Jadi cetakannya, moldnya itu atau cetakannya itu kita buat sendiri in-house. Nanti mungkin di Inco Bapak bisa lihat pembuatan moldnya, cetakannya sendiri. Moldnya cetakannya. Jadi kita sekarang udah full in-house ya. Oh iya. Cetakannya pun di sini. Nah dari sini nanti kita ke X-ray. Jadi semua velg kita dicek X-ray 100% ya. Oke. Ya. Jadi untuk melihat X-ray, untuk melihat apakah ada cacat dalam yang kita bisa nggak lihat, tapi ada cacat di dalamnya sehingga itu bisa mempengaruhi kekuatan velg. Oh gitu. Itu yang kita lakukan di sini. Kejauhan tinggalan. Gue takjub. Oh gitu. Takjub sama pabrik velg gue belum pernah soalnya. Dia soalnya Bimo paling suka sama velg, jadi dia internet. Oh gitu. Nah dari sini kita transfer ke mesin X-ray ya. Kita punya 3 mesin, ya. Ini salah satunya mesin yang judgement-nya otomatis ya di sini. Ini kita bisa lihat ya nanti. Berarti kayak si velg bedlock yang buat off-road, bahannya material sama. Materialnya sama. Treatmentnya yang bikin dia beda, lebih kuat. Bukan treatment ya, treatmentnya sama, mungkin proses sama. Tapi yang bikin kuat itu desainnya, karena harus bedlock kan harus desainnya harus tebal. Lebih tebal. Makanya berat sekali ya. Dia berapa kali lebih berat dari ini Pak? Kalau bedlocknya? Kalau ukuran yang sama 17 ini tuh kita biasanya mungkin finish good ya antara 8 sampai 12 ya. Kalau dia kan bisa sampai 16. Oh, Ya, hampir sampai mau 2 dua, kalinya iya lah belum ya. nyampe sih. Ya. Kalau dalam bentuk ini udah dia kuat. Oh, Karena udah masuk heat treatment. Nah ini kalau dia bikin pakai beadlock, beadnya ini ada yang ditebalin lagi atau gimana Pak? Atau di groove atau Enggak, dia cukup tebal sih kalau beadlock. Oh, Ya. dia lebih tebal dari ini berarti. Oh. Cuman nanti juga kan kita bor juga lah. Ya. Oh. Karena juga perlu buat dudukan untuk Buat dudukan bautnya untuk ya. bautnya. Oh, Ya. gitu. ya. Jadi kita udah mau beli velg apa nih di sini? Beli velg, gue mau beli velg rally. Bisa Pak bikinin velg rally? Bisa atau bikin velg velg lain? rally. Ini teman-teman pada nanya ini bisa nggak bikin velg kaleng ya? Yang buat FJ 40 gitu.
Kalau bisa Atau kan lucu. 80. Kalau bisa lucu. Bisa sih. Bisa. Kok bisa. Ini kita lagi di Pako apa sama? Pakoina. Pako Ina. Nah, yang kalau buat velg besinya itu Inco apa gitu, gue lupa. Nanti kita lihat. Ini Fortuner. Ah, Fortuner. oh, ini velg Fortuner nih. Karena lagi nggak produksi yang bedlocknya, jadi kita lihat velg kayak gini aja. Secara proses sama. Jarang sakit ya gue. Secara proses sama sebenarnya. Jadi ngelewatin proses yang udah kita lihat tadi, cuman dia di bitnya ada kunci buat baut-bautnya, itu doang. Dan desainnya lebih diperkuat, lebih tebal. Jadi kekuatannya 50% dari Fortuner. Fortuner ini satu velgnya bisa 990 kilo satu velg. Nah, kalau bedlock yang punya Pako itu bisa 1.500 ya Pak ya? Iya. Bisa 1.500 kilo satu velg. 50% lebih kuat. Jadi kalau punya mobil apa? Terios mungkin? Atau apa? Satu velg bisa ditempang di atasnya. Jimny satu velg doang nggak bisa tuh Tara. Panjangnya segini. Ini proses paling lama nih. Oh ini treatment ya? Ini treatment velg nih segini Pak. Berapa panjang ini Pak kira-kira? Yang ini bisa 6 jam. Oh, Yang bawah bisa 4 jam. Jadi sekitar 10 jam lah kira. 10 jam treatment Iya. ya? Dari yang tadinya ringkih jadi kuat? Iya. Oh. Ukuran gampangnya hardness Pak. Dari Oh, hardnessnya Brine 40, 50 bisa jadi 100, Oh, 90, 100. oke. Oke Pak. Iya Pak. Yang masuk di pakai robotik ada velg khusus kah atau? Biasanya kita ambil yang velg-velg 17 ke atas. Oh, kenapa? Karena berat ya. Oh, Iya. oke. Itu aja sih. Berarti bedlock dikerjakan pakai robotik? Bedlock karena volumenya kecil Pak, jadi nggak Oh, pakai. tetap nggak perlu robotik Iya. ya? Kalau bedlocknya besar sekali ya, misalnya Bisa. sebulan 10.000 ya kita pakai ini. Oh, Oke Sobat Jeep, sekarang kita udah pindah nih ke pabrik berikutnya. Tadi berapa kilo ya dari sana? Sekilo Lebih lah. kilo lebih dari Pako. Nah ini di sini kita di Inco Aku. Ini tempat khusus pelek steel. velg besi jadi di sini stampingnya. Nah kita mau lihat prosesnya, kita muter-muter. Ini sekarang sudah ketemu sama yang penanggung jawabnya nih. Dengan Pak siapa? Kurniawan Pak. Dan Mas Kurniawan. Kurniawan. Pak Kurniawan di sini bertugas penanggung jawab sebagai Saya apa, Pak? megang manajer produksi Pak. Manajer produksinya Metal. Inco Info Asku. Asku. Nah ini kita boleh diajak muter-muter Ya, lihat boleh, proses stampingnya steel ya Pak ya? Pasti. Dimulai dari mana nih Pak? Dari sini dulu Pak. Oh, Jadi oke. tadi seperti dijelaskan, ini adalah lini rim assembly Pak. Oh, oke. Lini rim assembly itu yang bikin dari velg yang bagian luarnya. Ya. Total ini dari depan sampai belakang kita dibagi sebagai terdiri dari 14 mesin besar. Ya. Ini lini pertama, yaitu satu length line namanya. Oke. Fungsi lini ini apa? Jadi raw material kita berbentuk coil. Dari coil Dari ini, coil, bentuk coil gitu ya? betul. Dari coil ini mereka akan motong secara panjang yang ditentukan oleh customer. Oh, Ada oke. parameternya di mesin. Jadi dia udah berbentuk lempengan yang udah untuk setiap ukuran velg. Betul, Pak. Oh, Mesin ini kita dari depan sampai belakang untuk rim assembly itu udah fully automatic. oh Ini ya. gitu. Jadi kita beberapa minim sekali operator, ada di beberapa titik, cuman memang kita sudah merencanakan untuk instalasi robot di sana. Oh, Jadi kita mau full 100% nggak ada apa. nggak ada manusia sama sekali. Dia penghalusnya Bahan si rollernya apa itu dia Pak? kenapa? Bahan rollernya dia. Yang di sini. Jadi kita pakai HT, Pak. Oh, Di HT. umurnya berapa lama si rollernya itu? Jadi dulu rollernya itu hanya satu mata, Pak. Tapi kondisi sekarang ini kita improve, kita pakai dua mata atas bawah. Tujuannya apa? Ketika atasnya aus, kita bisa putar dengan yang bawahnya. Oh. Jadi dulu yang lifetime-nya kurang lebih 500.000 cycle, sekarang kita bisa dibuat jadi 1 juta. Oh iya. Ya. Kita sistemnya adalah rim itu ditutup dengan seal, kemudian diisi angin. Pressure-nya 3-5 bar. Oh. Untuk kemudian sensor akan bekerja maju untuk mendeteksi apakah ada kebocoran. Ada bocor atau enggak? Nah, proses berikutnya yang 3 stasiun itu adalah pembuatan lubang pentil. Kalau Ada ini 3 tahap. kalau ini tingkat kebocorannya lebih sedikit dibandingin ala ya? Jauh lebih sedikit. Karena Jauh. dia cuma di sambungan di las aja ya? Yang tadi, bagian tadi yang Bapak lihat di GC Welder. Nah, Hanya di bagian situ yang cuma dicek di ya. situ aja. Iya, hanya di situ Oh. aja. Kalau ala itu keseluruhan dia harus dicek. Awalnya ya? keseluruhan betul, Pak.
Poinnya di bagian last sana aja. Oh, Ini bukan reject Pak, kalau di sini area repair namanya. Oh, repair. Nah, repairnya itu ada banyak jenisnya. QC ini menemukan apa, QC ini menemukan apa, beda. oh gitu, beda item. lagi. Ya. Ini kalau ini contohnya apa yang? Oh, nih hasil Oh. pengelasannya ada spatter kecil itu. Ini pun kita nggak boleh orang sama sekali. Nggak bisa. Walaupun sebenarnya beberapa customer masih oke. Oh gitu. Tapi kita tetap ngatur lebih ketat dulu di sini. Iya. Ini ya, Ya. contoh-contohnya ya. Ini proses piercing dua Pak. Dia yang melubangi bolt hole. Oh, Knotnya. oh iya itu belum ada ya. Jadi yang sana belum dilubangi, yang di sini proses Di sini pelubangan. udah dilubangi. Betul. Kalau di sini namanya adalah blanking. Jadi material yang bentuknya panjangan ini, Panjang plat itu, ini, ha? hasilnya seperti ini, Pak. Dia lebih tebal ya kayaknya ya materialnya tebal. kalau disc ya. Tadi kalau dijelaskan oleh Pak Dandi, memang kekuatan velg itu sendiri ditekankan pada disknya, bukan pada rimnya. Rim itu lebih ke arah fitting terhadap bannya. Nah, memang disk itu cenderung lebih tebal semua dibanding rimnya. Selalu. Makanya emang titik lemahnya si pelek itu emang ada dekat si hub ya. Dekat hubnya. Dekat hub ya paling Iya. lemah ya. Berdirinya dia sih. Karena ya. Kita sekarang di ruang testing, Pak ya. Ruang testing. Ruang testing pengujian velg. Jadi setelah velg kita desain trial, kita tes di sini apakah memenuhi persyaratan apa enggak. Oh, Ini kita mesin pertama drum test. drum test. Drum test. Jadi kita punya 2 mesin, 4 station, bisa 4 velg sekaligus dicoba gitu. Nah, Drum drum test. test ini pakai ban. Oh, pakai ban. Dia model tesnya kayak apa nih Pak? Drum Ini test. ada drum Ya? 1,7 meter diputer gitu. Velg sama ban ditekan gitu. Oh, Dengan beban gitu. tertentu. Ini bebannya, Pak. Kita punya 2 mesin jadi bisa langsung 4. Ini bebannya kita atur di sini. Oh, bebannya. Nah, ini itu. dijalankan kalau bisa ada yang 1 juta, ada yang 3 juta ya. Oh iya. Matahari diputar terus. Putar terus. Ya, tapi kadang bannya meledak lah ya. Oh, kalah bannya. Biasanya bannya yang meledak. Oh, oke. Speednya 80 ya, kilometer per jam ya. Oh. Ini kita cepetin nih Pak. Kalau OEM Pak, pada saat development itu dari yang permintaan 3 juta, dia minta data untuk 6 juta. 2 kalinya gitu. 2 kalinya. Ya. Padahal nih kalau standar SNI sebenarnya cuma 500.000. Dari hasil drum test ini keluar persyaratan apa tuh? Maksudnya yang memenuhi persyaratan itu velg itu Ya, dipakai untuk pada ini jalan mensimulasi panjang. jalan lurus panjang dengan beban tertentu gitu. Oh, oke. Ya, Hasilnya dari sini. hasilnya Ya. seperti ini. Ini drum testnya jadi dites kalau buat velg off-road pakai ban off-road dites. Ya. Dan sama ya, Sama, treatment pengetesannya juga sama ya? Sama. Jadi Oh, drum test, moment life, impact test. sama ya? Yang nggak pakai ban hanya cornering fatigue test Pak. Nanti kita tunjukin. Oh, gitu. Yang lain-lainnya impact impact sama drum test pakai Pakai ban. ban. Oh, Iya, pakai ban. jadi asli. impact juga pakai ban off-road Ban. ya? Kalau Pakai mau ban off-road. velgnya buat Betul. off-road pakai itu. Iya. Mesin cornering fatigue test Pak. Oh, karena Jadi ini yang tadi saya bilang simulasi kalau dia kalau dia pakai bolak belok menikung. belok belok itu kan Oh. bebannya kan tinggi momennya Ah. Pak. Ini pakai momen. Ini ada bebannya di sini Pak. Oh gitu. Nggak ada center. Ini Jadi ada beban diputer. diputar. Nah ini kan untuk dipakai velg berarti dia menahan beban dari samping ya? Ya, Menahan beban belok Pak. belok ya? Cornering. Makanya dia bilang cornering fatigue Cornering. test. Oh, Waktu dia cornering gitu kan dia terima beban gede Pak. iya benar. Kalau di pabrikan mobil itu dia bikin simulasi castingnya angka 8 Pak. Oh gitu ya. Yang 8. Itu kan berapa ribu kali kan. Iya benar. Nah ini berikutnya impact test. Kalau velgnya bedlocknya masif, ini di tesnya berapa Ya. kali lipat kalau untuk velgnya off-road di tesnya? Bebannya Kalau dinaikin impact berapa kali testnya lipat? Biasanya 1,5 sampai 2 kali ya off-road ya. 1,5-2 kali lipat Iya. dari velg biasa? Biasa. Oh, oke. Ini impact test 13 derajat Pak. Velg ditaruh sini. Ketinggiannya tertentu, bebannya berubah-ubah Pak. Nah, ini sesuai standar Ini SNI standar juga ada, SNI. ISO ada gitu. Oh. Standar Jepang juga ada Pak. VIA juga ada. Kalau Oh, Bapak iya. pernah dengar VIA, Haha. ini VIA Oh, iya. Pak. Terus ada yang kedua Pak, ini impact test 90 derajat. Jadi impact bagian test rimnya aja, Hah? bagian pakai ban juga, bagian rim Diajar dari atas. diajar di atas. Oke. Kalau ini bebannya fix, tingginya beda-beda Pak. Oh, tingginya beda-beda. Ini bebannya hampir 1 ton.
Oh. 1010 kilo. Emang udah standarnya seperti itu. Oke sahabat Jeep, akhirnya kita sudah di penghujung nih. Penghujung. Masih ternyata bikin velg itu nggak gampang ya. Definitely nggak gampang, Mas. Proses dan- dari awal desain, testing, Bener, ya. panjang. Dan gue baru tahu kenapa pelek itu mahal. Bener. Prosesnya panjang banget. A sampai Z dan alatnya oke. Dan kita bangga. Indonesia bikin. Dan Mas Fit yang ini yang ngedesain salah satunya. Jadi kita say thank you sama Mas Fit, kita Iya. udah diajak ke sini, Mas. Mas Fit, You're terima welcome. kasih banyak udah banget. dikasih kesempatan You're ketemu welcome, Mas, ya. ketemu langsung sama makernya. Ya. Terus Tempat bikinnya Indonesia. Indonesia. Cap SNI. iya. Dan ini yang Nah ini juga Inco Overland. Inco Overland. Ini velg yang steel version. steelnya ya. Heavy duty, jadi untuk double cab, untuk VX, yang heavy load, what? Itu kuat ini ya. Ini gue tahu bikinnya. Gue tahu bikinnya. Oh iya, gue udah lihat. Udah lihat. Oke Mas Fit, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan bosan-bosan Thank you. ketemu sama kita. Nggak pernah bosan. Sahabat Jeep, terima kasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.